Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang disusun oleh kelompok 11. Sebelum itu, perkenalkan saya Arin Dwiandi Hamidah sebagai moderator. Kemudian ada teman saya. Saya Maya Amelia Faza dengan NIM akhir 163. Saya Bidar Gili Arini dengan NIM akhir 220. Saya Diko Viva Narsikoma dengan NIM akhir 079. Saya Aiza Putri dengan NIM akhir 042. Next. Oke, ada bagian pertama di PPT kami terdapat latar belakang, yaitu Pancasila adalah landasan filosofi negara dan ideologi negara Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan nilai-nilai universal yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi fondasi ideologi negara karena tercermin dalam adat, istiadat, kebudayaan, dan agama bangsa Indonesia. Memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk mengaktualisasikan Pancasila dan mendorong perkembangan positif bagi negara. Oke, next. Baik, dari hasil diskusi kami menemukan 4 pembahasan, yaitu apa pengertian aktualisasi Pancasila, yang kedua, apa saja pembagian aktualisasi Pancasila, yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila dalam aspek kehidupan, yang terakhir yaitu bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian aktualisasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, aktualisasi Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Baik, sebelumnya
Baik, sebelumnya mohon maaf saya off cam karena ada kendala jaringan. Pembagian aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila berbagai bidang kehidupan yang meliputi kelembagaan negara antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam setiap individu, terutama dalam aspek moral kaitannya dengan hidup negara dan bermasyarakat. Next. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila harus dimulai dari diri sendiri, yang artinya adalah sebuah kebutuhan dan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah milik Pancasila. Hal tersebut harus ada upaya yang dilakukan untuk tercapai dan tidak bisa muncul dengan sendirinya. Pancasila dapat menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bisa menampung segala situasi keberagaman yang menyebabkan tidak akan timbul perpecahan. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang termasuk dalam Pancasila sila 1 sampai 5 harus diikuti oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penerapan hukum Pancasila adalah untuk mencegah kerusuhan sosial di kalangan masyarakat. Pada sila pertama yang mengandung nilai luhur yang berhubungan dengan keimanan, contoh penerapannya yaitu dengan tertib beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Pada sila kedua, yaitu mengandung nilai kemanusiaan kepada sesama manusia, walaupun terdapat perbedaan. Contoh penerapannya yaitu dengan saling membantu jika ada yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Pada sila ketiga, yaitu mengandung nilai persatuan di antara perbedaan antar masyarakat. Dengan contoh penerapannya yaitu saling bergotong royong membersihkan lingkungan. Pada sila keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh penerapannya yaitu dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu pada sila kelima, menyadarkan masyarakat bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh penerapannya yaitu bersikap adil kepada siapapun dan menjaga hak dan kewajiban orang lain. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Aktualisasi Pancasila adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk mempertahankan identitas bangsa di era globalisasi. Terbagi menjadi aktualisasi objektif, melibatkan lembaga negara dan masyarakat, dan subjektif, peran individu dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat. Harapannya ini dapat membentuk karakter bangsa yang kuat dan menjaga keadilan sosial bagi warga negara Indonesia. Baik teman-teman, dari presentasi kami, apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika iya, silakan raise hand. Oke, sudah terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama boleh dari Mbak Aura Syafa.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aura Syafakanaya Putri dengan NIM akhir 040 ingin bertanya. Apa sih tantangan terbesar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita terlebih dahulu ya. Kita menuju yang pertanyaan kedua. Silahkan. Baik, pertanyaan dari Aura Syafa kita terlebih dahulu. Kemudian kita menuju ke pertanyaan yang kedua adalah Nafisa Najwa. Silahkan. Baik, di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafisa Najwa Ula dengan NIM akhir 054. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran media massa dalam menyebarkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih atas pertanyaannya. Kita keep terlebih dahulu ya. Kita menuju pertanyaan yang ketiga dari Mbak Zuhrupia. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda agar mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dapat diterima? Bisa, terima kasih atas pertanyaannya. Izin kita mendiskusikan dulu ya teman-teman. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Aura Shafa. Yang pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan nilai Pancasila di era globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya adalah tantangan terbesar dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila di era saat ini adalah yang pertama pengaruh budaya asing, kemudian yang kedua adalah individualisme, yang ketiga adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi, yang keempat adalah perubahan nilai-nilai moral, yang kelima adalah radikalisme dan terorisme. Dan untuk cara mengatasinya adalah dapat meningkatkan pendidikan tentang Pancasila di semua jenjang pendidikan agar masyarakat dapat memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Kemudian dapat juga dengan cara menggalakkan kegiatan yang mempromosikan budaya lokal dan memperkuat identitas nasional. Ini bisa dilakukan melalui festival budaya, pendidikan seni, dan juga budaya di sekolah serta terhadap industri kearifan lokal. Kemudian yang terakhir adalah dapat juga dengan cara meningkatkan kesadaran sosial melalui kampanye dan program yang mendorong kesadaran sosial serta solidaritas di masyarakat seperti gotong royong, bakti sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Apakah bisa diterima Mbak Aura Syafa?
Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman saya. Silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nafisa. Pertanyaannya adalah bagaimana peran media massa dalam menyebarkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Yang pertama ialah penyebaran informasi dan edukasi. Media massa, baik cetak maupun elektronik, dapat menyebarkan informasi mengenai nilai-nilai Pancasila melalui berbagai program edukatif seperti artikel, program televisi, podcast, dan dokumenter. Ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembentukan opini publik. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik melalui pemberitaan dan analisis. Dengan menyoroti isu-isu yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, sosial, persatuan, dan kerakyatan, media dapat membantu masyarakat untuk melihat pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, penguatan identitas nasional melalui konten yang mempromosikan kebudayaan, sejarah, dan keanekaragaman Indonesia. Media massa sangat dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional. Ini selaras dengan nilai Pancasila yang menegakkan persatuan dalam keragaman. Yang keempat, kontrol sosial. Media massa berfungsi sebagai alat kontrol sosial dengan mengawasi dan melaporkan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila oleh individu atau kelompok. Dengan demikian, media massa dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam masyarakat dan pemerintah. Yang kelima, dialog dan diskusi publik. Media menyediakan platform untuk dialog dan diskusi publik mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Program debat, talkshow, dan forum diskusi online memungkinkan masyarakat untuk berbagi pandangan dan mencari solusi bersama terhadap berbagai masalah sosial. Yang keenam, kampanye sosial. Media massa sering digunakan untuk menjalankan kampanye sosial yang mendukung nilai-nilai Pancasila seperti kampanye anti korupsi, kampanye toleransi antar umat beragama, dan kampanye cinta lingkungan. Kampanye semacam ini membantu menyebarluaskan pesan-pesan positif dan memotivasi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan memainkan peran-peran ini, media massa tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Mbak Nafisa, apakah dapat diterima jawabannya? Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zuhrufi Azahro. Yaitu yang pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda agar mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda agar mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama pendidikan formal di sekolah, yaitu kurikulum terintegrasi. Misalnya, nilai-nilai Pancasila bisa dijelaskan melalui pelajaran sejarah, bahasa Indonesia, dan pelajaran lainnya. Dan kemudian aktivitas ekstrakurikuler, seperti pramuka, kegiatan sosial, dan organisasi yang siswanya berfokus pada kebersamaan dan kepemimpinan. Yang kedua yaitu penggunaan media dan teknologi, yaitu ada dua, aplikasi dan permainan edukatif. Mengembangkan aplikasi dari permainan edukatif yang menyenangkan dan informatif tentang Pancasila sehingga generasi muda dapat belajar sambil bermain. Kemudian media sosial dan konten digital, seperti video pendek infografis dan cerita inspiratif yang mengilustrasikan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual dan partisipatif
yaitu proyek sosial. Mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial yang mengajarkan kerjasama, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama, seperti kegiatan bakti sosial dan kampanye lingkungan. Diskusi dan refleksi, yaitu mengadakan sesi diskusi dan refleksi di kelas di mana siswa dapat berbagi pandangan dan pengalaman mereka tentang bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat yaitu role model dan teladan. Guru dan tokoh masyarakat, mereka bisa memberikan contoh konkret bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Kemudian pahlawan nasional dan figur inspiratif. Mengenalkan cerita tentang pahlawan nasional dan figur inspiratif yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam hidup mereka melalui buku, film, atau ceramah. Yang kelima yaitu kegiatan keluarga dan lingkungan. Nilai keluarga seperti gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Kemudian komunitas dan lingkungan. Melibatkan komunitas dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti kerja bakti, lomba kebersihan, dan kegiatan budaya. Yang terakhir yaitu pendekatan kreatif dan inovatif. Seni dan budaya menggunakan seni dan budaya seperti teater, musik, dan tarian untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Cerita dan literasi membuat cerita komik dan buku anak-anak yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila dalam narasi yang menarik dan mudah dipahami. Dengan berbagai pendekatan ini, generasi muda tidak akan memahami nilai Pancasila, tetapi juga akan termotivasi untuk mengimplementasikannya dengan kehidupan sehari mereka, membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan berintegritas. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sangat jelas dan mudah diterima. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok sebelah. Minta maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.